Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para Kongmania, calon Kongmania, dan para mahasiswa Universitas Perkutut Indonesia dimanapun Anda berada. Materi kuliah kali ini adalah sidak operasi mendadak di TKP, tempat kediaman penangkar. Viralnya di wilayah Depok di sini ada peternak warga negara asing yang menginvestasikan uangnya triliunan rupiah hanya untuk penangkaran budidaya perkutut Bangkok. Apakah warga negara asing tersebut memang benar adanya? Siapa namanya? Dari warga negara asing mana? Atau warga negara asing? Untuk membuktikan tersebut, UPI mengajak semua Kongmania. Untuk itu, silakan simak tayangan berikut ini. Jangan lupa tonton terus UPI channel Kampusnya Kongmania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pemirsa, kayaknya gawat nih. Benar-benar warga negara asing. Untung kita UPI channel bawa seorang translator yang bisa mengimbangi. Mudah-mudahan bisa mengimbangi. Untuk itu tonton terus UPI channel Kampusnya Kongmania. Pak Erik, selamat sore. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Arik. Pengalaman Bapak untuk perkutut ini apa sih Pak nikmatnya? Mr. Eric, what is the benefit that you get from zebra dot breeding? Breeding of perkutut bird is a very high standard art. It's very difficult, but you have to try it because it's very, very interesting. Pak Erik, konon katanya warga negara asing. Apa betul Pak Erik? Asalnya dari mana? So, Silakan. Mr. Eric, can you explain to us where do you come from? Well, that is very, very wrong statement. Oh, I'm an Indonesian. I'm an Indonesian, pure Indonesian. Not pure Indonesian, what I mean, but I was born in Indonesia. I was born in Parepare. Hai, pare. Yeah. My parents are mixed blood. From my father, mixed blood from Java, from Klaten, and also with Dutch. My mother is also mixed blood from Manado, and also with Dutch. Oh, So if you ask me, I'm an Indonesian. Indonesia. Siap. Ada berapa kandang di sini Pak Erik? Totalnya ada berapa kandang? Terus dari ternakan mana saja? Okay. Mr. Eric, how many cage do you have in your breeding area? I have 35 cages. I would say selected cages. And all the birds come from some famous bird breeders like TOP. Okay, I also get some Sasa bird farm and also some from Rafflesia. Menurut Pak Erik, kira-kira prospek kedepannya perkutut di Indonesia ini seperti apa? So, Mr. Eric, in your perspective, what is the future of turtle dove in Indonesia? Wow, turtle bird in the future is very bright. Yeah, it will never die. It will improve, and it will improve more and more. Yeah, and well, in the past, only adults, yeah, or seniors that do the breeding of birds and lovebirds. But nowadays, also the youth, the young generation start to do the breeding because turtle dove or perkutut has a very, very interesting voice, beautiful voice. Yeah, it's very unique. That's why I love
perkutut. Nice, mantap. Okay, by the way, Okay. Mr. Eric, can you speak Bahasa? Sure. Apakah mau madang sekarang? Hai, kok mania kena ngeprank nih. Aduh, oke. Kapan kita madang? Hai, semua ngomong. Oh, mau sarapan dulu, makan? Ayo. Silakan. Ada nasi padang, Ada apa lagi, Pak? ada nasi padang, ada di situ apa namanya sukun. Hai, mantap. Waduh. Ada kopi juga. Ada kopi juga. Itu Oke, coba Pak lah, Erik, ya. oke. Mari Oke, kita. mari. Oke, terima kasih Pak Erik atas Terima waktunya, kasih. ya. A few moments later. Selamat sore, Pak Erik. Selamat sore. Pak Erik, mohon izin nih. Kong Mania banyak ingin tahu. Pak, siapa namanya? Nama lengkapnya Bapak siapa? Peternaknya apa namanya? Terus Bapak mulai jatuh cinta sama perkutut itu tahun berapa? Monggo, Pak. Ya. Nama first VOC Bird Farm ya. VOC Betul. VOC Bird Farm itu mempunyai arti Panjangannya ya? panjangan daripada Voice of Cinere. Voice Jadi of Cinere. suara dari Keren. Cinere. Suara dari Cinere. Itu karena rumah saya di Cinere, Siap. saya mulai beternak di Cinere, jadi saya pakai Voice of Cinere. Oh, iya. Kecintaan perkutut saya itu, waduh, saya sangat sayang sekali dengan perkutut. Dan Ya. saya mulai karir di perkutut itu, mulai tahu perkutut itu sekitar tahun 1975, 1976. Oh, waktu Waktu itu itu zamannya lokal atau Masih Bangkok? sudah ada Bangkok, tapi masih Swanahong itu ya, masih VP punya. Oh, VP burung ya. Masih VP. Siap. Dan itu saya pertama yang bantu saya, asisten rumah tangga saya tuh kepingin punya perkutut. Hmm. Dia kesepian di rumah, jadi Iya, dia iya. minta saya beli perkutut. Saya pergi ke pasar burung Di mana itu, Pak? di Pramuka. Pramuka. Saya bilang saya mau beli burung perkutut yang paling bagus. Dikasih, Ya, dikasih lah. kasih. Udah gitu saya beli, tetapi begitu saya coba sudah mulai ada lomba itu, saya bawa ke lomba diketawain saya. Kenapa tuh, Pak? Karena burungnya klaukuk Oh, gitu. hanya sejalan dulu lah, klaukuk, Iya, klaukuk, karena oke. pada saat itu ya, Ya, tahun siap. 1975. Hmm. Kemudian saya penasaran. Saya pergi ke perkutut lain, saya suka pergi ke daerah Cianjur, saya suka pergi ke Tasik. Ya, masih tahun yang sama, 75? Iya. Atau sudah? Sudah 78, 79. Oh, ya, oke. Akhirnya saya pergi ke tempatnya Warna Agung waktu itu. WA ya? WA. Warna Agung. Oh, oke. Andri ya? Oh ya, Waktu oke. itu ya. Nah, Dan terus? saya mulai beli burung perkutut di situ. Saya mulai Warna Agung ya. ambil di Warna Agung. Iya. Saya ambil di situ. Kemudian saya tanya Warna Agung aslinya dari mana burung perkututnya Iya. itu. Saya lihat wah darahnya darah Vicai Pinyawat ya, VP. PP ya. Betul, Bangkok. Bangkok Iya. VP. Kemudian saya juga pergi karena kita kerja di perusahaan yang ada investasinya juga di Cepu. Iya, iya. Itu saya juga dapat bibit dari Jatisari waktu itu. Dulu lama ya, nggak tahu sekarang masih ada. Jatisari. Oke, Jatisari itu dari Bojonegoro. Bojonegoro ya. Ya. Tapi saya lihat materinya VP juga. PP pada juga. saat itu. Berarti dominan sekali waktu Dominan itu PP ya. pada itu. Karena Oke. itu ya udah, karena saya nggak puas juga dengan burung yang ada, saya kebetulan tugas saya dialihkan ke waktu itu ke Malaysia 3 tahun. Kemudian saya 6 bulan di Thailand. 6 tahun ya. Saya ketemulah sama Kun Vicai dari VP. Yang selama ini hanya ngeliat kitir, Iya, saya sertifikat, ketemu sama sekarang ketemu Vicai. langsung ya. Di situ saya 6 bulan setiap hari libur, Sabtu Minggu tinggal di rumahnya Kun Vicai. Oh, iya. Saya di monitor burung. Saya nggak beli burung di Iya, situ. iya. Saya hanya dengar dan dia cerita bagaimana peternak yang baik ya, Oh, untuk iya. menciptakan burung-burung yang baik ya gitu. Jadi Iya. itu banyak sekali pengalaman saya di situ. Saya tinggal di situ dan saya diajarin bagaimana ternak ya. Oh, teknik crossingnya ya. Oke. Itu awal muasal saya suka perkutut. Iya, Dan iya. memang kalau ternak perkutut tuh nggak pernah berhenti ya. Karena kalau kita berhenti kita ketinggalan. Iya. Ya. Terus waktu itu posisi masih hanya burung di soliter aja ya. Ya. Terus kemudian ada niat beternak tahun berapa? Tahun 1981 saya mulai beternak. 3 tahun kemudian ya. Iya. Oke. Saya mulai beternak dan saya Berapa kandang, Pak? Saya waktu itu hanya 2 kandang. Kandangnya masih ada di situ juga. Oh, iseng-iseng Kandang ya. besi aja ukuran Oh. 60 kali 60 dua buah. Oh, kandang besi ya. Sampai sekarang masih saya abadikan di situ ada. Siap, kandang Nah, itu sejarah ya. saya mulai ternak burung perkutut dari VP, saya PP 2 ternak. pasang tadi. Dengan Warna Agung saya ternak, dengan Crossing. Jatisari saya crossing gitu. Hmm. Itu
saya masih crossing ya tabrak lari lah istilahnya. Ya. Saya campur-campur tapi memang tidak berhasil gitu Tidak ya. berhasil ya, belum ketemu ya. Belum. yang diinginkan. Akhirnya saya pun juga mengageni burung-burung VP ke Oh, Indonesia. iya. Sebelum flu burung itu, sampai sebelum flu burung saya Iya, iya. import 1 bulan mungkin masih ada sekitar 100 ekor. Siap. Tapi saya tidak jual satu-satu, saya hanya ke teman-teman aja saya jual. Iya, terus. iya. Saya hanya senang menikmati bahwa teman-teman supaya dapat indukan Burung-burung yang bagus. VP ya. Gitu. Kalau Itu nggak salah ceritanya. pernah diagenin atau Betul. teman SMA-nya Pak Darmawan almarhum Pak Darmawan itu teman sama SMA. Cinere ya. Iya. Oh iya, teman SMA Pak. Itu lucu juga, itu sahabat Iya, saya gimana? SMA gitu. Iya. Jadi waktu itu saya ke rumah dia, saya juga belum tahu itu adalah Darmawan teman saya. Iya. Saya datang ke tempat dia, ada anaknya Ah, di Cinere. Udah gitu, anaknya bilang, "Pak," katanya, "Papa, ada tamu tuh, bule," katanya. orang bule. Saya datang, begitu lihat, wah, kamu rupanya teman SMA saya. Jadi nostalgia. Iya, Ya. benar-benar. Teman SMA. Dan dia ternyata waktu itu apa ya, sampai juri juga ya. Iya, ketua juri. Ketua juri ya. Iya, termasuk guru saya. Nah, dia juga bicarakan kepada saya gimana perkutut, Iya. caranya, gimana gitu, Iya, ternak iya. yang baik gitu ya. Siap. Itu asal muasalnya, Pak. Dari setelah mengageni serius beternak tahun berapa? Saya mulai tahun 81 saya ternak terus, Ah. tapi sedikit ya, tidak banyak karena Iya. produksinya mungkin setahun hanya 30 40 gitu. 40-an. Terus makin lama makin bertambah gitu. Hmm. Dan saya ternak tuh sampai tahun 2010 itu masih ternak campur-campur. Campur-campur yang acak ya. Ya, setelah tahun 2010 saya kebetulan ada tugas di luar ya, di Arab ya, Di 6 Arab, tahun. ya. Ya, 6 tahun di Jadi Arab, vakum burung. di Qatar. Burung ada tapi itu vakum lah boleh dibilang. Vakum ya. Tahun 2010. 2010 saya kembali tahun 2016. 6 tahun Nah, kemudian saya ya. mulai baru, Pak. Ah, Darah-darah baru saya suntikan gitu ya. ya. Dari mana aja tuh? Saya ambil dari ada TOP, saya Ya. ambil dari Pak Muryono yang Ya. bantu saya juga Ya. gitu. Terus apa namanya ya, juga Sarta juga bantu saya ya, Pak Sarta ya. Ya. Karena dulu Pak Sarta tuh sebelum terkenal seperti sekarang, Ya. itu sama saya gitu dulu. Iya. Oh, ikut Kita Bapak sama-sama ya. udah lama gitu, Iya. kita kenalan. Dan Pak Sarta lah adalah, Selain saya bilang, TOP si- apa lagi, Pak? saya ada TOP, saya sekarang ini juga ada Rafflesia. Jadi dari TOP saya ambil suara besar, Heeh. dan dari Rafflesia itu dari Pak Rafflesia Jim. ternakan mana? Dia tuh di Cibubur ya. Oh, Cibubur ya. Jim Pak Nelwan Jim. namanya. Hmm. Itu Rafflesia, saya jebol kandangnya semua itu. Oh, gitu. Karena dari burung Rafflesia itu burung irama, Pak. Ternyata saya suka sama burung irama. Di crossing dengan TOP. Dengan TOP suara besar. Yang terkenal gitu. kalau mau besar. Ya. Saya campurkan lagi. Dan sekarang karena tren sekarang adalah burung-burung dari Sasa, saya pun juga sekarang masukkan juga lagi dengan burung-burung dari Oh, Sasa. Sasa Diva. Sasa Diva, saya senang tengahnya, saya senang. Pak Jarib ya. Saya senang tengahnya neken Tekan. tebel gitu ya. Oh. Kemudian saya juga ambil dari ada Brompton ya. Brompton itu Pak Hakim. Pak Hakim. Pak Hakim. 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 Ya. Mm-mm. Pak Hakim dia juga peternak lama seperti saya, Heeh. dan dia juga apa namanya mencintai burung gitu ya. Iya, Dan dia ambil bibit-bibit yang boleh saya bilang diambil dari Sasa ada Oh. gitu. Jadi saya ambil juga, dan dia tuh saya senangnya juga tengahnya meliuk-liuk kalau Oh, iramanya ya. Nah, itulah yang sekarang saya akan coba kembangkan, Pak. Dikembangkan ya. Jadi suara besar ya, tujuan kita sebetulnya Ya. suaranya besar, tengahnya banyak, neken, ujungnya Ujungnya bagus gitu. Ya. Dan itu adalah cita-cita yang kita mau bikin Iya, gitu sampai iya. sekarang gitu, Pak. Iya. Terus sekarang ada berapa kandang, Pak? Saat sini ada 35 kandang. 30 di sini ya. Hmm. Terus ini dari 35 itu apakah sudah ada yang menelurkan juara atau masih dalam proses berjuang atau gimana? Ada beberapa yang boleh kita bilang bagus ya, Bagus ya. dan saya juga apa namanya senang sama suaranya gitu Iya. ya. Mungkin tidak dibawa kepada pertandingan, tetapi sudah dipakai buat ternak. Oh, di paket bahan ternak ya. Misalnya contohnya saya burung ada yang saya namakan Nikeri ya, Nikeri. Nikeri. Nikeri kalau denger apa namanya Didi Kempot. Oh iya. Kangen Nikeri ya. Iya. Nah,
Itu ada burung itu di kandang 31 saya itu. Kandang Sampai sekarang 31. ada beberapa anaknya juga baik ya. Iya, iya. Itu saya dengar di Pak Haji Nuh dari Pandeglang Pandeglang cukup ya. berprestasi, dan di pertandingan kemarin di Serang Oh, saya dengar Pak Nahwawi ya. Agnia, Agnia Bird Farm ya. Siap. dia juga kirim salam ke saya, terima kasih Pak support bibitnya. Wah, saya Ya. ikut senang, saya Ya, bilang ya. begitu. Dan saya akan support terus gitu. Dan memang kita harus support peternak-peternak yang ada di sini, kita harus support. Oh ya, siap, siap. Kita berikan bibit-bibit yang bagus gitu ya. Siap. Ya kalau kita memang mau bikin komersial, kita jual mahal, tapi saya sebetulnya tidak ke situ. Iya, iya. Saya lebih kepada mencintai seni perkutut Hmm. dan peternakannya, seni Peternaknya, peternaknya. Ya, ya, yang bikin Pak Erik apa istilahnya betah bermain Betul. perkutut karena itu ya. Betul. Tingkat kesulitan gimana, Pak? Wah, perkutut itu unik ya. Unik ya, ha? Untuk bisa beternak yang mengeluarkan suara yang baik, kita harus tahu karakter daripada burung itu tersebut. Ya. Karena tidak seperti yang lain juga bahwa kita bapaknya bagus, ibunya bagus, hasilnya bagus. Itu Tidak mungkin. Karena saya menganut juga teori, ada dua Ah, teori ya, oh ya, seperti itu yang saya menarik. baca Ini ya. perlu dibagi. Kita Maksudnya seperti Bapak kita gimana? baca Teori ada yang dua. gimana, ya? Yang pertama ya kita bilang crossbreeding ya. Crossbreeding, oke. Itu ya kalau orang bilangnya tabrak lari ya. Tabrak lari, siap. Kedua itu namanya line breed. Line ya. breed, oke. Kita pakai teori Mendel. Ya. Di situ teori mengenai bunga dan juga teori mengenai burung merpati. Ah, Nah, kalau dari crossbreed kita akan cari apa yang kita sukai suaranya yang gitu. kita inginkan ya. Pengen seperti apa? Oke, terus. Jadi kita crossbreed dulu dengan peternak-peternak yang ada, kita berdasarkan suara kita dengar Ya. ya dengan kriterianya tersendiri tentunya. Ya. Baru nanti setelah itu kita usahakan bikin inbreed. Jadi untuk menerokan satu burung yang kita suka ya bisa sampai 2-3 tahun baru Ketemu. kita ketemu ya. Iya, iya. Karena kalau kita cuma tabrak lari saja, itu yang bagus tuh nggak banyak Pak. Hanya 1-2 aja yang bagus. Iya, iya. Tidak rata. Tidak rata ya. Tapi kalau sudah line breed ataupun inbreed itu akan lebih rata. Lebih rata ya. Ya. Dan kalau pesan saya kepada perkutut, pencinta perkutut Iya. dan peternak yang baru, kalau kita beli terus burung perkutut, habis duitnya ya. Nggak akan pernah berhenti ya. Ada mau berhenti. Tapi Belanja terus. memang kalau kita beternak dengan materi yang bagus, Ya. kemungkinan untuk berhasilnya bagus. Hmm. Kalau materinya nggak bagus, itu jangan ngarep. Iya. Nah, bicara masalah materi nih, Bapak fanatik ke terah, kitir, atau berdasarkan rasa suara tanpa air suara tanpa memperhatikan mau ternakan mana? No, Kalau begini. pengalaman Pak Erik gimana? Kalau untuk beternak perkutut yang baik, itu nomor 1 harus air suaranya Pak ya. Air suara. Saya menunjuk bahwa kalau air suara itu bagus, Mm-mm. tengahnya tebal, Tebal itu ya. untuk keluar ujung anaknya nanti akan bagus. Akan bagus ya. Dan saya saat ini saya ternakan dengan beberapa burung saya yang irama, Yang irama. Jadi air suara dikawinkan irama. dengan irama gitu. Dan juga yang penting juga itu adalah kalau orang mungkin bilang neken ya, tengahnya Tangannya neken. tekan-tekan. Kalau istilahnya Bangkok itu power ya. Jadi Powernya. powernya besar, itu akan keluar burung baik ya. Oh, iya, iya, iya. Kalau untuk menciptakan ujung, Pak, itu adanya di Bapak atau di Ibu? Ini Pengalaman Pak Erik. pengalaman saya, setiap burung itu mempunyai karakter sendiri. Hmm. Jadi kita harus tahu kita kawinkan A dengan B ya. Ya. Dari anaknya itu keluar karakternya yang banyak dominan ke A atau dominan ke B. Ya. Itu dulu kita harus tahu. Ya. Baru nanti kita bisa putar-putar bapak ibunya kemana. Karena kalau bapaknya ujungnya bagus, ibunya itu biasa aja. Kalau memang bapaknya dominan, nanti akan keluar banyak Keluar ujung juga ya. Ya. Tapi kalau ibunya yang dominan, banyak ibunya Nggak ada keluar. ujung juga. Jadi kalau Ujungnya bisa ujung, kurang gitu. sarannya dua-duanya harus ada ujung atau salah Begini satu atau gimana? Sebetulnya turunannya harus ada ujung. Oh, ya. Walaupun burung perempuan itu kalau perempuan misalnya cloud tak 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 Satu-satu. tak, walaupun dia nggak ada ujung. gitu, syukur kalau dia bisa melengkung. Iya. Dan biasanya kalau dia sudah banyak gitu satu nata, Heeh. itu nggak apa-apa bisa dipakai. Pasangannya ketemu jantan yang Itu jantannya harus yang paling tidak dia harus double atau double plus yang tren sekarang ya. Karena ngikutin tren tren sekarang ya. kan
kalau cuma double aja dibilang wah biasa aja gitu. Walaupun ya indah juga ya kalau Iya. dengar burung walaupun dia double aja gitu, kadang-kadang sari ya. Iya. Itu pengalaman saya ya yang saya coba sampai sekarang. Iya. Dan sekarang ini terah-terah baru saya Mm-mm. mulai Coba, saya coba. keluarkan dan ini baru mulai bertelur ya. Iya. Baru mulai lihat, kalau dilihat anak-anaknya masih kecil-kecil ya. Mungkin kecil-kecil dalam waktu ya. 2 bulan bisa dengar lah hasilnya. Siap. Dengan terah-terah baru yang saya campur dengan boleh dibilang dengan cara baru yang saya Cara bikin baru ini. ya. Siap. Kalau untuk pemasaran nih Pak Erik biasanya gimana? Melalui MLM, dari mulut ke mulut, atau melalui media massa? Saya Media sosial sebetulnya maksudnya. tidak komersial ya. Jadi teman-teman itu datang ke sini gitu ya untuk cari burung perkutut. Iya. Saya support gitu. Oh, Walaupun saya ada beberapa agen juga gitu ya. iya. Di mana Yang Pak? agen Di saya daerah mana? di daerah Depok juga sih. Depok juga. Oh, cabangnya ya. Ya, saya Agen. alhamdulillah syukur burung perkutut saya nggak pernah ada yang tersisa gitu. Oh. Kalaupun ada anaknya tetap ada yang beli gitu ya. Gitu. Iya. Dan mereka mulut ke mulut sekarang pada banyak yang mulai nanya ke saya Iya, gitu iya, ya. Saya bilang ya kalau mau datang silahkan, tapi saya nggak bisa terima banyak orang saat ini Iya, karena iya. kan kita kan masih dalam Suasana COVID pandemik ya. Kita harus mengikuti juga peraturan pemerintah juga, Ya. PPKM kita harus ikuti juga gitu. Jadi terbatas lah kalau orang-orang Iya. kenal, dan saya udah ada bisa dilihat ini bisa untuk apa namanya kita latihan bersama. Iya. Apalagi saya sarankan kalau lomba di Taman Mini itu kan karena banyak pohon ya. Iya. Tidak semua burung yang biasa Di pohon. di pohon begitu ya. Iya, betul. Kalau tempat saya ini banyak pohon, jadi kalau mau latihan buat lomba Latihan Taman Mini mental boleh nih. Yang banyak Iya. pohonnya di sini ya. Iya, Oke. karena- Di tempat lain kan terbuka ya. Iya. Karena burung tuh tergantung kebiasaannya si Iya. burung itu ya. Saya melihat dari situ ya. Jadi Bapak terima juga tamu Boleh istilahnya 1 latihan di 2 sini tapi boleh kan ya? banyak-banyak gitu. Banyak ya, siap ya. Ya, apalagi saya senang juga bahwa COVID kita mulai menurun ya. Iya, alhamdulillah. Pandemi kita menurun. Iya. Jadi mudah-mudahan lah dalam waktu dekat semua lebih terbuka lagi. Siap. Kita bisa apa namanya berkumpul, Iya. dan saya harapkan semua Bapak udah divaksin semua Pak. Alhamdulillah sudah 2 kali saya, Pak. Siap. Sama-sama gitu. Bapak 2 kali juga. Udah di alhamdulillah. bulan Mei saya udah 2 kali, jadi Siap, sudah siap. aman gitu. Iya. Kalau untuk ini Pak Erik, apa istilahnya? Saran-saran bagi Kukmania yang pemula supaya tidak putus asa, apa kiat-kiat apa Pak Erik bisa sampaikan? Prospek perkutut itu tidak akan berhenti Prospek itu ya. dibanding dengan apa namanya hobi lain seperti misalnya tanaman ataupun ikan hias. Iya. Itu trennya naik turun, udah gitu naik, habis itu dia turun lagi, naik turun. Kalau perkutut stabil. Kalau perkutut stabil terus. Karena suara perkutut itu tuh ya, boleh dibilang indah ya. Kalau lagu tuh seperti lagu klasik kalau saya. Lagu klasik ya, lagu-lagu keroncong gitu. Lagu klasik ya, bukan Lagu keroncong klasik ya. ya. Oh, lagu-lagu Lagu ya, klasik. Kalau zaman dulu ya. burung kicau saya bisa bilang oh itu suara rock ya, dan Oh. metal. Iya. Nah, memang kalau orang sudah fanatik dengan suara rock dia akan seneng rock terus Iya, gitu ya. Tapi betul. kalau saya sih masih seneng lagu-lagu yang agak klasik gitu ya. Iya. Dan khusus ini perkutut. Dan perkutut itu pemasarannya tuh tidak terbatas ya. Tidak terbatas ya. Coba aja tanya sama yang bikin kandang burung perkutut. Siap. Setiap dia bikin habis tuh kandang. Iya. Dia bikin habis. Kenapa? Karena diisi burung perkutut. Iya. Terus ngomong-ngomong sedikit ini. Rahasia nih. Maaf. Kalau boleh. Investasi yang sudah ditanamkan dengan omset yang sudah masuk, sudah break even point atau sudah lebih? Sudah break Sudah even, lebih ya? sudah break even lah. Sudah break even ya. Ada lebih sedikit tapi tidak terlalu signifikan karena iya. saya belum mencari komersialnya ya. Saya Nah, hanya hobi ya dasarnya ya. senang hobinya gitu. Dan memang syukur ya, alhamdulillah produk saya diterima gitu Di ya. masyarakat ya. Dan saya sendiri seleksi, saya dengar boleh dibilang kasus yang jeleknya, boleh dibilang yang Iya. parah gitu ya. Itu lebih kecil dari 5% ya. 5% ya. Ke 5% juga kadang-kadang kalau memang parah paling 5% itu saya kasih orang ya. Saya kasih banyak orang lah untuk Iya, Pak. biar dia senang Iya, gitu kan. Kita kasih kan. Betul.
sama yang cukup-cukup tetap kita kasih dengan darah bagus kepada peternak-peternak lokal. Oh, siap, siap, siap. Peternak-peternak yang ada di sini kasih deh burung perkutut. Iya, gitu. iya, iya. Darah bagus, Iya, suara ya saling mengisi ya. siap, siap. Karena kan untuk bisa, nah masih bunyi tuh. Oh iya, iya, betul. Itu anakan semua nih? Anakan semua ini. Oh, iya, iya. Ini anakan saya, dan anakan burung perkutut sudah sampai 3.000 ya. 3.000 ya, siap, siap. 3.000 ekor sudah. Oke. Untuk terakhir nih, Hmm. sebagai closing statement Pak Erik. Bagaimana caranya Kong Mania untuk istilahnya mau mencoba produk-produk Pak Erik? Apakah harus datang sini, apakah harus telepon dulu atau gimana? Wah, itu saya terbuka saja gitu. Kalau Terbuka bisa sih saja ya? memang telepon dulu Telepon gitu dulu, ya. Jadi iya, saya ada betul. janji. Jadi saya bisa luangkan waktu Iya. gitu. Saya sangat senang kalau ada yang datang, tapi ya Iya. tentu tetap protokol kesehatan Protokol itu kesehatan, ya. tetap harus dijaga. Ya, siap, siap. Ya, kita tetap harus dijaga. Dan kepada Kong Mania tuh jangan putus asa gitu. Jangan peternak. putusannya ya, jangan putus asa. Jangan putus asa peternak. Coba Maju lagi, terus coba ya. lagi gitu ya. Iya, iya. Kalau kita nggak coba, bagaimana kita mau ini ya? Ketemu, Bisa ketemu ya? bagus ya, siap. Iya. Oke. Dan ya produk saya silakan lah, kalau ada yang mau datang, mau telepon boleh datang, iya. tapi ya sebaiknya kita bikin janji dulu. Janji. Di mana gitu. Pak Erik untuk menghubungi Bapak di nomor ini? Ada di nomor, nanti saya kasih Di bawah nomornya. sini ya? Mm-mm. Oh, siap. Nanti saya kasih nomor saya, kontak saya gitu, boleh. Nanti kita ya sama-sama lah untuk Siap. saya bisa bimbing gitu ya. Oke, siap. Walaupun saya belum menghasilkan perkutut yang luar biasa, tapi saya bilang kepada peternak-peternak yang ada itu, kalau mau jadi petinju kelas berat, Ya, itu ya jangan langsung dari petinju burem atau petinju kelas bulu atau ringan langsung ngelawan kelas berat, pasti KO ya. KO kita betul. Ah, jadi peternak kecil mulailah step by step Oh, ya, melangkah, merangkak tahap gitu. demi tahap ya. Iyalah. Siap, siap. Kan sekarang kalau orang cari burung perkutut, saya cari yang harganya murah, Ya, depannya nyelep, siap. tengahnya tebel, udah gitu senggang satu-satu, satu-satu. ujungnya bagus, irama bagus. Oh. Itu ya mahal ya Pak. Iya, iya, iya. Mahal pasti. Itu yang kita cita-citakan Siap, gitu siap, ya. siap. Keinginan Tapi setelah kita situ. kasih tahu, oh gini dulu beternak, kita coba step by step gitu. Siap, siap. Dan juga nah, ada yang cari, wah saya mau suaranya besar semua ya. Sebetulnya suara besar, suara kecil, asal sedang itu, asal irama enak di kuping ya Pak. Enak di kuping ya. Siap. Iya betul. Iya, Dan burung saya sih rata-rata sedang ya, suara sedang. Kalau orang lain menyebut ternakan Pak Erik ini terkenal apanya? Iramanya. Iramanya ya. Iramanya. Iya. Dan itu yang saya pertahankan ya, Irama ya. irama. Iya, iya. Oke, sementara itu Pak Erik, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang diinginkan Pak Erik untuk menciptakan burung yang depan jerit, tengah tebal-tebal, satu-satu glosor bisa terpenuhi. Alhamdulillah Pak, insya Allah tuh semua bisa kita. Dan balik lagi ya, Ya. suara burung kalau saya bilang tuh dari atas, Dari yang atas. punya. Oh iya, Itu iya. suara burung perkutut dari Tentunya harus atas. ada restu dari atas ya. Betul, kalau kita menjodohkan kita minta yang di atas lah. Oh Kita, iya, betul. iya, iya. Karena makanya seperti itu kan orang Ada ini nggak? burung- Mantra-mantra atau Misteri kan, Pak? Campi-campi untuk menjodohkan tuh. ya Apa langsung berdoalah. dikawinkan? Jangan. Berdoa dulu Pak Erik. Oh nanti kalau itu cara beternaknya ya, Ya, mencampurnya gimana? ya. Tapi saya bilang kalau minta yang atas lah, diberkati supaya bisa debukan yang Keluar bagus. anak yang gitu. bagus ya. Mm-mm. Oh, iya. Dan memang ada kesulitan untuk yang baru-baru itu bagaimana mengawinkan si laki dan perempuan yang belum kenal gitu ya. Iya, iya, iya. Ya Siap, itu siap. ada teori-teorinya sendiri ya. Oh, Mungkin betul. di cover lain Bapak bisa cari bagaimana cara kita mengawinkan Iya, perkutut. Termasuk di dalamnya itu yang saya temukan, kalau mengganti satu pasang laki dan perempuan sudah beternak nih. Mm-mm. Terus kita punya satu laki yang galaknya bukan main. Saya Problem kasih kan itu. perempuan ini dihajar. Ah, Saya kasih perempuan ini dihajar. KDRT ya? Mm-mm. Kekerasan dalam rumah Gimana? tangga. Saya biasanya kalau gini caranya, ini ada satu pasang perempuan bagus, laki cukup. Solusinya? Dia biar bertelur dulu Pak. Oh, Nanti dia betul, keluar, 2 anak, udah mulai bisa makan sendiri, ambil lakinya Pak. Jadi si ibu dengan janda dengan 2 anak, Oke. ya bisa makan sendiri ya. Ya, oke. Saya Jandanya lakukan. dicabut. Cabut, masukkan laki 1 yang galak. Lelaki yang galak tadi. Nah, masukin. Terus? Ibunya akan hajar nih laki. Oh,
Tapi kalau laki dihajar sama perempuan itu tidak sampai luka. Iya, jatuh sama luka. Gitu. Iya. Dihajar karena bukan mukrimnya ya. Iya. Ah, Tapi iya. tunggu sebentar Pak. Nanti 3 hari, 4 hari, wah langsung kawin dia Pak. Oh, yang dihajar tadi. Saya namakan itu teori Davide et Impera. Artinya apa, Pak? Itu Artinya kita apa? pecah-pecah. Oh, kita pecah-pecah. Dipecah-pecah dulu, baru kita Ya, hajar. coba diulangi, Pak. Tadi gimana? Jadi Yang menghadapi laki yang laki galak. yang galak ya gimana? Ya, kita udah tahu perempuan ini bagus. Siap. Tapi ada satu pasang lakinya nih kurang bagus gitu. Siap. Jadi anaknya kurang bagus lah. Jadi Ya. biarkan dia bertelur dulu Pak. Oh. Nanti keluar anaknya. Anak dua. Anaknya 2 udah mulai usia Udah langsung terbang 20 lah ya. hari dah ya. Udah terbang. 20 hari. Udah makan sendiri. Udah makan sendiri, cabut lakinya. Laki cabut yang jelek tadi. Masukkanlah laki Jantan yang pilihan kita. pejantan pilihan. Oh. Itu nanti yang perempuannya galak. Perempuannya galak, Terus tapi karena perempuan galak tuh tidak akan segalak kalau laki-laki yang Wah. nggak terlalu parah Iya. ngajarnya ya. Wah, teori bagus ini. Pengalamannya. sebentar aja bagus, sebentar Oh. aja jodoh itu. Oh, iya. iya. Boleh dicoba deh. Boleh. Oke, oke. Nama saya Erik Julius Lambertus Brohet. Itu nama lengkap saya. Founder dari VOC Bird Farm yang dikenal dengan Voice of Cinere, Voice of it. ya, yang saat ini berada di Krukut, Depok, di daerah Krukut, Depok. Sekali lagi kepada Kung Mania semua saya ucapkan selamat beternak, jangan ragu, dan untuk bisa mengetahui seluk-beluk perkutut itu tetaplah menonton kepada University Perkutut Indonesia atau UPI. Tonton terus kampusnya Kung Mania seluruh Indonesia.